warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat survei menggunakan Microsoft Form. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik Google Chrome. Kemudian kita ketik forms.office.com yang ini. Kalau sudah, tampilannya seperti ini ya. Lalu ingat ya Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat formulir pendaftaran atau biodata ataupun survei, kita harus memilih yang formulir baru ini. Sedangkan kalau yang beberapa waktu semalam saya membuat video itu juga membuat kuis, ya kita baru menggunakan yang bawahnya. Jadi beda ya, untuk menggunakan kuis dia menggunakan kuis baru, tapi kalau untuk membuat formulir atau survei kita harus membuat klik yang formulir baru. Kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Kita buat pertama kali adalah judulnya. Misal kita mau buat judul survei kegiatan daring Igi Sumut. Ini misalkan ya Bapak Ibu. Oke, kita buat dulu deskripsinya. Misal ini deskripsinya sih tidak wajib ya Bapak Ibu, bisa kita isi bisa tidak. Kalaupun mau diisi, misalkan saya mau buat isiannya. Oke, itu deskripsinya. Kita checklist yang di atas. Oke, seperti ini jadi tampilannya Bapak Ibu. Kalau kita mau membuat supaya tampilannya itu lebih luas sama seperti di laptop, jangan lupa ya Bapak Ibu, kita bisa membuatnya juga loh di handphone. Kita klik titik 3 di atas yang ini. Kemudian kita pilih situs desktop, kita checklist yang situs desktopnya. Sehingga tampilannya seperti ini, lebih ini kita pilih ya tadi ya. Lebih jelas, lebih besar persis seperti yang ada di laptop itu. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, kita buat tambahkan baru. Jika survei tersebut memerlukan identitas dari si pemberi tanggapan, si pemberi respon, maka kita harus buat dulu bagian identitasnya, ya. Jadi kalau seandainya dia tidak memerlukan identitas dari pengisi survei, maka kita tinggal langsung isikan surveinya apa. Kalau kita ingin membutuhkan data dari si peserta, maka kita harus buat dulu identitasnya. Jadi kita buat pertama kali adalah section atau bagian dari kolom identitas. Kita klik yang tanda panah ke bawah, kita pilih yang bagian. Ini untuk pemisahnya ya. Pemisahnya ini untuk identitas peserta. Isilah data berikut ini dengan benar. Nah, kemudian tambahkan baru. Nah, biasanya kalau yang pertama identitas nama ya, kita pilih yang teks. Nama lengkap. Nama lengkap disertai gelar boleh. Terserah Bapak Ibu ya, kita mau buat yang mana ya. Kemudian masukkan jawaban, tidak ada karena ini tidak memerlukan jawaban. Jadi kita harus klik harus diisi. Kalau sesudah nama biasanya instansi atau unit kerja ya, kita pilih teks lagi, unit kerja. Juga kita aktifkan yang harus diisinya. Kita tambahkan lagi kira-kira perlu NIP ya. Kalau misalkan Bapak Ibu kita perlu NIP, kita pilih teks. Kita pilih NIP NIP. Nah, kalau NIP ini kan biasanya wajib diisi dengan angka ya. Jadi kita supaya peserta kita tidak salah mengisi, kadang ya mungkin salah silap atau ngisi. Jadi kita harus pastikan jawabannya itu harus berupa angka dengan cara klik titik 3 yang di sebelah harus diisi. Nah, kita pilih batasan. Nah, batasan ini kita memang harus menentukan angka ya, kita pilih yang angka. Jadi nanti kalau kalau pesertanya mengisi berupa teks, maka dia tidak akan mau, wajib angka. Nama, unit, NIP, kita tambahkan email ya. Teks lagi, alamat email.
Oke, sudah diisi. Nah, kalau sudah seperti ini, identitasnya sudah selesai, kita buat lagi adalah surveinya. Tambahkan baru, kita buat survei atau bagian survei. Inilah bagian untuk mengisi surveinya. Tambahkan bagian, kita ketik survei diklat daring MS Forms, misalkan ya. Isilah pertanyaan di bawah ini dengan sejujurnya, misalkan. Nah, oke, kita klik tambahkan baru. Kita pilih yang pilihan dulu. Nah, ini kita pilih kita buat pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya. Opsinya Bapak Ibu bebas ya, bisa mau pilih sangat memuaskan. Kemudian opsi 2-nya memuaskan. Kalau mau tambah lagi, klik tambah opsi. Klik ini buat misalkan biasa saja. Kemudian kurang memuaskan atau tidak memuaskan. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kita pilih membuat pertanyaannya. Misalkan ini menggunakan pilihan ganda ya, atau multiple choice, harus diisinya diaktifkan ya. Nah, kalau kita mau membuat pertanyaan tentang pelayanan nih, kita buat misalkan tambahkan baru. Nah, kita pilih yang ini. Kalau kita mau model yang seperti ini, Likert ini ya Bapak Ibu, yang Likert ini kita pilih. Nah, ini kita buat misalkan pertanyaannya bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai pelayanan gigi sumut. Nah, jadi kalau Likert dia pertanyaannya seperti ini ya, ada pernyataan 1, ada pernyataan 2 dan sebagainya, tergantung kita mau membuat beberapa opsi atau berapa pertanyaan. Misalnya pertanyaan yang pertama itu kita tentang tentang modul. Jadi bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai pelayanan IGI di bagian modulnya. Jadi modulnya seperti apa? Kita buat misalkan di sini sangat memuaskan, biasa saja, ini kurang memuaskan. Tambah lagi ya kalau mau ditambah. Kayaknya kurang dikit. Ini tidak memuaskan. Oke, itu untuk modul. Jadi pelayanan tentang modul seperti apa, kemudian tentang mentornya bagaimana, terus tambah lagi misalkan tentang panitianya atau tata tertibnya atau apa sekarang penjadwalannya. Jadi Bapak Ibu tergantung mau membuat terserah bagaimana survei yang mau dibuat gitu. Jadi tergantung kreativitas Bapak Ibu ya. Oke. Ini tadi model Likert. Kemudian bagaimana kalau kita mau membuat surveinya itu berupa kayak masukan ya. Jadi kita klik tambah. Klik tambah. Nah, kalau misalnya pertanyaan masukan, berikan saran dan masukan Anda mengenai kegiatan. Bagaimana cara Bapak Ibu ingin membuat model surveinya, bisa dengan multiple choice, bisa dengan Likert, bisa dengan uraian, atau bisa satu lagi dengan sebelahnya nih yang penilaian. Buat bagaimana
pendapat Anda tentang pengetahuan dan pemahaman mentor misalkan pada daring ini. Nah, kita buat itu dengan, jadi kita mau kasih, jadi ngasih pendapatnya itu dengan memberikan bintang gitu. Jadi kalau bintang 5 biasanya bagus, atau bintang 1 berarti kurang gitu ya. Ini bisa bintang, bisa juga dengan nomor. Nah, kalau nomor kan 1 2 3 berapa. Jadi surveinya semakin tinggi otomatis semakin besar nilainya gitu. Biasanya kalau ini kasih bintang ya, sama seperti kalau kita mau buat akun Grab tuh, kalau mau ngasih penilaian sama Grabnya kan kita kasih bintang ya, bintang 5 ya Mbak. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di survei ini juga bisa membuat bagaimana cara memberikan survei dengan model bintang. Kayaknya kebalik ya, harusnya sarannya di bawah. Jadi bisa caranya nggak usah kita hapus, caranya kita tinggal klik yang bagian bintang ini, naikkan ke atas, klik tanda panah yang di atas. Nah seperti itu. Jadi tanda panahnya yang pertanyaan tentang mentor tadi jadi ke atas, saran dan masukannya jadi di bawah. Jadi nggak perlu dihapus-hapus ya Bapak Ibu. Nah kalau sudah seperti ini, baru kita lihat, perhatiin jauh dulu tampilannya seperti apa. Nah seperti ini. Jadi ya misalkan kita isi dulu contoh SMP mana gitu ya, NIP-nya kita lihat ya. Nah dia nggak bisa, jadi wajib isi dengan angka 1 2 3 misalkan, alamat emailnya. Nah kita buat acak berikutnya. Nah jadi tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengisi? Kalau namanya pilihan berganda jadi cuma 1 dijawab. Kalau yang seperti ini modul misalkan sangat memuaskan, mentornya memuaskan, penjadwalannya sangat memuaskan dan sebagainya. Bagaimana pendapat mentor? Ini kita bisa kasih bintang 4, bintang 5 dan sebagainya. Masukkan ini menurut saya gitu. Jadi intinya Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk membuat survei tersebut supaya lebih menarik. Oke, kembali dulu lagi. Kemudian kita supaya tampilnya lebih menarik, kita ganti, jangan lupa kita ganti temanya, kita pilih temanya yang bagus, yang memang mewakili. Kemudian kita kalau bisa pun di bagian judul nih, bagian judul ini kita tambahkan gambar. Nah kita pilih gambarnya, misalkan ini kan tentang MS Form ya, kita pilih. Jadi enaknya di Microsoft Form ini dia kita nggak perlu lagi simpan-simpan file fotonya di handphone, kita bisa cari aja langsung dengan menggunakan Bing, langsung sudah ada tampilan muncul gambar yang mau kita inginkan. Kita pilih yang ini. Oke, kemudian kita klik tambahkan. Oke, jadi nanti tampilannya lebih bagus, lebih rapih kalau kita menggunakan tema. Nah kalau sudah seperti ini, kita pilih untuk bagaimana cara mengirimnya. Jangan lupa kita klik bagikan dan aktifkan dulu semua siapapun yang dapat memiliki tautan. Ini harus diaktifkan ya Bapak Ibu, kalau enggak nanti hanya untuk orang-orang tertentu saja. Jadi di bagian sini cukup mengklik yang siapapun saja, kemudian baru kita salin. Nah linknya ini yang akan kita bagikan kepada peserta survei yang mau kita berikan survei tersebut. Demikian tutorial singkat saya cara membuat survei menggunakan Microsoft Form. Semoga dapat membantu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.